Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1518. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan secara langsung dia memicu pembentukan formasi besar di seluruh markas. Dengan suara gemuruh, formasi besar itu pun langsung berubah menjadi langit luas seperti lautan, menutupi langit dari dunia ini. Aliran formasi cahaya menakutkan melonjak ke langit. Setiap formasi cahaya itu dapat menembus bintang-bintang. Formasi cahaya ini dengan cepat berkumpul, sebelum kemudian membentuk gambaran menakjubkan yang tertahan. Dengan pedang iblis yang memimpin semua tentara adil, aura formasi yang meletus dari formasi bintang dari markas mereka itu beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Boom! Formasi cahaya mengerikan langsung mengunci Kincen. Saat ini pedang iblis tertinggi sangat mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan dan dia harus memberikan penjelasan kepada tentara adil. Terlepas dari apakah Kincen ada hubungannya dengan leluhur iblis abis, tetapi dia harus tetap melawannya. Siapa yang membunuh orang di markas besar tentara adil kita? Di saat pedang iblis tertinggi mengambil tindakan, tiba-tiba aura kuat naik dari langit satu demi satu. Dari beberapa bintang tak jauh dari sana, masing-masing aura ini sangatlah kuat, dan mereka semua adalah penguasa tentara adil yang telah disiagakan, dan mereka semua saat ini keluar dengan kekuatan besar mereka. Tentara adil, hanya tentara adil, kata Kincen. Kincen merasakan kekuatan yang kuat antara langit dan bumi, tetapi wajah Kincen menjadi semakin suram. Setelah membunuh Demon Supreme sebelumnya, Kincen sudah merasakan kekuatan khusus di tubuh lawan. Kekuatan khusus ini dapat diserap oleh darah raja kegelapannya. Yang menunjukkan apa artinya ini? Salah satu karena tempat ini pernah diserang oleh klan kegelapan, sehingga kekuatan kegelapan tetap ada di sini. Anggota tentara adil telah berlatih di sini sepanjang tahun, dan tubuh mereka secara alami akan ternoda oleh aura kegelapan yang istimewa ini. Tetapi tebakan kedua Kincen adalah bahwa anggota tentara adil ini telah berkolusi dengan klan kegelapan, dan seperti klan iblis mereka telah mengembangkan kekuatan kegelapan. Dan jika tebakan kedua Kincen ini benar, maka pastilah Chen Sisi dalam bahaya. Apapun alasannya, saya harus menemukan Chen Sisi secepatnya, kata Kincen. Cahaya dingin keluar dari mata Kincen. Meskipun ada dua kemungkinan, dan kemungkinan pertama lebih besar, namun Kincen tidak berani bertaruh, dan Kincen tidak berani bertaruh untuk keselamatan Chen Sisi. Bunuh! Ledakan! Kincen mengangkat kepalanya dan kekuatan agung yang mengepul langsung keluar dari tubuhnya. Berdengung, mengambil langkah maju. Pola cahaya rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di bawah kakinya. Pola rahasia berkumpul dalam sekejap. Di bawah pola rahasia ini, formasi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Kincen pun menghilang dalam sekejap. Akan tetapi saat kemudian, pedang karat misterius muncul di tangan Kincen, dan Kincen menebas formasi besar di atas kepalanya dengan pedangnya, dan duar. Cahaya pedang mencapai langit, dan formasi besar yang menutupi langit dan matahari pun mengeluarkan suara retakan tajam oleh energi pedang Kincen. Dan saat berikutnya, seluruh formasi itu pun tiba-tiba meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan duar. Lapisan cahaya formasi hancur, dan dengan satu serangan pedang, seluruh formasi bintang meledak menjadi gemuruh dan menghilang menjadi abu. Dampak mengerikan melanda, dan seluruh orang seperti Yang Ming Supreme dan yang lainnya pun diterbangkan mundur ke belakang. Mereka semua muntah darah satu persatu. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Formasi pelindung tentara adil kita benar-benar dibelah oleh orang ini hanya dengan satu ayunan pedang. Mata semua orang pun dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Mereka semua bahkan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Formasi penjaga tentara adil mereka yang telah menjaga di sini selama ratusan juta tahun, itu adalah formasi teratas di tingkat puncak supreme. Kapan formasi itu menjadi begitu rapuh sehingga dapat dengan mudah dibelah oleh hanya satu pedang? Kincen membelah formasi pasukan adil itu dengan satu pedang. Tanpa ragu-ragu, Kincen tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang, dan Kincen bergegas menuju sungai besar asal mula iblis di langit. Di seluruh alam iblis mati,
tidak banyak tempat yang dapat menghalangi persepsi Qin-Chen. Namun, di dunia kacau Qin-Chen, kristal pesona mimpi nampak terus bergetar. Jelas sekali bahwa Chen Sisi pasti berada di alam iblis mati ini, dan kemungkinan Chen Sisi berada di alam iblis mati itu berada di asal-usul iblis yang ada di sungai panjang tersebut. Boom! Qin-Chen berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju ke sungai asal iblis tersebut. Nah, Qin-Chen, jika kamu bertanya padaku, kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Lepaskan saja aku dan biarkan aku membunuh mereka semua, kata leluhur naga Hong Huang. Dia menjerit kepada Qin-Chen. Di bawah, pedang iblis tertinggi dan yang lainnya tampak ketakutan dan marah, dan mereka semua naik ke langit untuk menghentikan Qin-Chen. Karena mereka tidak boleh sampai membiarkan Qin-Chen memasuki asal mula iblis tersebut. Namun sayang, dengan kecepatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan Qin-Chen? Melihat Qin-Chen hendak bergegas ke sungai panjang asal-usul iblis tersebut, akan tetapi tiba-tiba, boom, di sungai panjang asal-usul iblis, tiba-tiba aura aneh muncul. Saat berikutnya, seluruh dunia tampak tiba-tiba berubah, dan aura yang membuat jantung berdebar-debar pun turun dalam sekejap. Nah, Qin-Chen, hati-hati, kata leluhur naga Hong Huang. Dia pun menunjukkan ekspresi serius, dan kata-katanya jatuh begitu saja. Tiba-tiba, siapa yang menjadi liar di markas besar tentara adilku? Suara tua dan keras bergema dari seluruh dunia. Di saat suara ini jatuh, seluruh kehampaan langsung bergetar. Lalu dengan keras, awan gelap tiba-tiba muncul dari sungai panjang asal mula iblis. Awan gelap ini berubah menjadi langit dalam sekejap dan tiba-tiba jatuh ke arah Qin-Chen. Dan pada saat awan gelap itu turun, Qin-Chen merasakan krisis yang kuat di dalam hatinya. Tidak baik. Mata Qin-Chen tiba-tiba menyusut. Qin-Chen berteriak dengan marah dan lalu dengan keras. Pedang panjangnya bergetar dan Qin-Chen menebas dengan keras ke awan gelap di langit itu. Energi pedang yang mencapai langit bertabrakan dengan keras dengan awan gelap yang jatuh seperti pilar surga. Dan raungan keras pun terdengar. Sosok Qin-Chen tiba-tiba diterbangkan mundur dan energi serta darah di tubuhnya melonjak. Kemudian Qin-Chen terbang langsung ke dalam kehampaan puluhan ribu meter. Ledakan. Qin-Chen pun akhirnya menstabilkan sosoknya dan kekosongan di belakang Qin-Chen runtuh. Pada saat yang sama, Qin-Chen menatap tajam ke langit itu. Di atas kepalanya, kehampaan tak berujung terus-menerus mendidih dengan hebat. Pada saat yang sama, sosok gelap keluar dari sungai panjang asal mula iblis. Nampak ini adalah tubuh yang reot, seorang wanita tua yang reot. Sepertinya wanita tua ini bisa meledak di tempat kapan saja. Itu imam besar. Imam besar ada di sini. Hahaha. Imam besar keluar dari pengasingan. Anak ini pasti akan mati. Suara ekstasi dari para master tentara adil pun bergema di seluruh dunia, dan banyak penguasa tentara adil yang naik ke langit satu demi satu dengan ekspresi bersemangat. Imam besar, kata Qin-Chen. Qin-Chen saat ini mengangkat kepalanya dan melihat sosok di langit. Sosok di langit itu nampak memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Bahkan jika dia dibandingkan dengan makhluk supreme tertinggi penatua tertinggi kuno, dia tidak lebih lemah sama sekali, dan bahkan itu tidak lebih buruk. Nah, Qin-Chen, kekuatan orang ini tidak sesederhana itu, bukan? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Qin-Chen pun mengangguk. Qin-Chen tidak membutuhkan pengingat dari leluhur naga Hong Huang untuk merasakan bahwa ada aura menakutkan dari imam besar ini. Ini adalah perasaan buruk yang memadat setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Saat ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh markas tentara adil naik ke langit satu demi satu. Ketika mereka melihat wanita tua itu, ekspresi mereka menunjukkan kesolehan, kegembiraan. Selama ratusan juta tahun, sejak jatuhnya Putri Lian Xin Luo, 3 pemimpin utama termasuk imam besar telah menjadi inti spiritual sejati dari seluruh tentara adil mereka. Dan tanpa Putri Lian Xin Luo, saya khawatir seluruh tentara adil akan dimusnahkan dalam arus deras sepanjang sejarah. Pelindung agung dan tetua agung tidak pernah muncul di markas besar tentara adil mereka selama bertahun-tahun. Dikatakan oleh imam besar bahwa pelindung agung dan tetua agung itu melakukan pengasingan. Sekarang imam besar menjadi satu-satunya pemimpin tentara adil mereka. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin-Chen sebelumnya membuat pedang iblis tertinggi dan yang lainnya merasa ketakutan. Tetapi sekarang setelah imam besar muncul, hati semua orang pun menjadi lega. Untuk bisa memimpin tentara adil, untuk menghindari begitu banyaknya dari kejaran lalu habis-habis, kekuatan imam besar pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia pasti adalah salah satu raksasa teratas di alam semesta ini. Apakah kamu adalah imam besar?
kata Qin Chen memandang imam besar yang melayang di langit itu. Ekspresi Qin Chen memadat dan Qin Chen segera berbicara. Namun sebelum Qin Chen selesai berbicara, tiba-tiba imam besar itu menyelanya. Yang mulia, begitu agung sehingga Anda berani bertindak begitu tidak bermolar di markas tentara adil saya. Saya ingin melihat hari ini siapa yang berani begitu tidak bermoral di markas tentara adil saya, kata imam besar. Setelah imam besar mengatakan itu, dia tidak lagi menunggu Qin Chen untuk berbicara. Sapu tangan gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Petir langsung meliuk-liuk dan meletus dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar dari seputuan tersebut. Jelas itu adalah harta karun tertinggi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, imam besar mengeluarkan sapu tangan hitam dari tangannya. Disertai awan gelap tersebut, itu sepenuhnya tertutup menuju ke arah Qin Chen. Niat membunuh yang sangat kuat datang, membuat Qin Chen menus dingin. Wanita ini tidak masuk akal. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya, tetapi dia cukup baik untuk menyerangnya begitu dia muncul. Segera pedang karat misterius pun muncul di tangan Qin Chen. Tetapi sebelum Qin Chen bisa melayangkan pedang karat misterius itu, Qin Chen segera merasakan kelesuan di sekujur tubuhnya. Apakah ini penindasan berdasarkan aturan Dao? Kata Qin Chen. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, meskipun Qin Chen hanyalah puncak tahap awal supreme, namun pemahaman Qin Chen tentang aturan jalan tidak lebih buruk daripada puncak supreme manapun. Karena Qin Chen sekarang mengendalikan aturan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya dia yang berasal dari alam semesta ini, tetapi juga para Dao yang berasal dari kekuatan klan kegelapan, dan juga serta dewa kaisar totem, aturan Anluotian, dan juga pemahaman banyak aturan yang memungkinkan Qin Chen mencapai tingkat yang sangat mencengangkan di bidang aturan. Namun pada saat ini Qin Chen langsung mengerti bahwa dirinya harus diselimuti oleh aturan pihak lain, dan aturan pihak lain ini telah mempengaruhi tindakannya dan asal mula supreme di tubuhnya. Hal ini pun seketika mewujudkan Qin Chen. Imam besar ini memang menakutkan. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, bahkan aturan Dao tertinggi mungkin tidak dapat menjebaknya. Tetapi wanita ini benar-benar dapat menggunakan aturan Dao untuk menekannya, yang menunjukkan bahwa kultivasi orang ini pastilah telah mencapai puncak supreme, bahkan mungkin puncak tertinggi. Faktanya, dia telah bergerak menuju kondisi setengah langkah transendensi. Tidak heran orang ini mampu membiarkan tentara adil menemukan tempat tinggal seperti itu di bawah pengejaran leluhur iblis abis dengan kekuatannya ini. Kekuatan imam besar dengan aturan jalan yang sangat kuat. Kekuatan imam besar ini akan lebih tinggi daripada penatua tertinggi kuno dari klan iblis abis. Memang ada banyak orang kuat di dunia ini. Dalam sekejap mata, saat ini awan hitam telah menyelimuti kepala Qin Chen. Qin Chen menus dingin, momentumnya melonjak, dan kekuatan aturannya juga meluas pada saat yang sama. Aturan dunia iblis mati ini nampak dideduksi. Tetapi Qin Chen nampak sedikit mencibir, karena jika pihak lain dapat menekannya dengan mengendalikan hanya aturan, maka itu terlalu meremehkan diri Qin Chen. Begitu Qin Chen mengulurkan aturan kekuatan magis asalnya, Qin Chen langsung terbebas dari belenggu lawan, dan pada saat yang sama, pedang karat misterius pun kembali menebas. Teknik pedang 6 jalan reinkarnasi, boom! Pada saat ini pedang karat misterius Qin Chen dan awan hitam pun telah bertabrakan sepenuhnya di udara, lalu membuat ledakan yang bergema. Awan hitam bertabrakan dengan energi pedang misterius berkarat, langsung mencapai langit. Tetapi itu bahkan tidak bergetar apalagi dikalahkan. Sebaliknya pedang karat misterius Qin Chen dipenuhi dengan energi pedang, dan pedangnya nampak bergetar. Namun kemudian terlihat jelas bahwa tembakan Qin Chen ini dikalahkan. Namun dengan tembakan ini, Qin Chen merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi imam besar, tetapi Qin Chen sedang menghadapi seluruh alam iblis mati. Imam besar terlalu kuat. Dia langsung menekan anak ini. Imam besar benar-benar kuat. Anak ini terlalu sombong. Apakah dia tidak tahu tempat macam apa ini? Anak itu berani berliaran di markas tentara adil kita. Tidak tahu apakah dia harus menghidup atau mati. Tetapi dia tidak tahu berapa banyak klan iblis abis yang telah datang ke sini. Tetapi mereka semua dihentikan oleh imam besar. Apakah anak ini mengira dia bisa membandingkan dirinya dengan klan iblis abis? Saat ini di sekitar banyak anggota tentara adil yang berdiskusi. Mereka berdiskusi dengan sangat bersemangat, dan masing-masing dari mereka juga nampak bersemangat, termasuk perang iblis tertinggi Luo Yin, Mo Yu, Yin Peng Supreme, Yan Ming Supreme, dan juga yang lainnya. Mereka semua kaget di dalam hati mereka, karena mereka tahu betul kekuatan Qin Chen, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa menembus bintang formasi 12 surgawi markas.
Tetapi di saat bertemu dengan imam besar, Qin Chen itu langsung dirugikan, yang menunjukkan bahwa kekuatan imam besar lebih kuat. Namun wajah mereka menunjukkan ekstasi. Namun ekspresi imam besar saat ini nampak berubah drastis. Karena imam besar menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dirinya melihat seseorang yang tidak berada di bawah kendalinya, di bawah aturan Dao di alam iblis mati. Dan ranah aturan Dao-nya telah dihancurkan dengan satu pedang oleh lawan. Meskipun awan gelap yang diubah oleh sapu tangan hitamnya tidak dapat dikalahkan oleh Qin Chen, tetapi awan gelap yang sama terjadi sekarang. Baru saja sapu tangan hitamnya berada di bawah kendali aturan jalan. Selama Qin Chen tidak bisa melepaskan diri dari bidang aturannya, maka dirinya dapat dengan mudah menyapu Qin Chen. Akan tetapi sekarang bidang aturannya telah dilanggar oleh Qin Chen, dan harta karun sapu tangannya tidak dapat lagi menjadi ancaman sama sekali terhadap Qin Chen. Dia terus menyapu Qin Chen dengan awan gelap, karena dia tahu betul bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen, akan sangat sulit baginya untuk menangkap lawan hidup-hidup ke markas besar tentara adilnya. Tidak menyangka, suami Chen Sisi ini begitu menakutkan, kata imam besar. Hati imam besar pun tergerak. Dia lalu menyingkirkan sapu tangannya dan berkata dengan suara yang dingin, "Pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong di markas besar tentara adilku. Seperti yang diharapkan, dengan kultivasimu, kamu bisa dianggap yang teratas di alam semesta ini," kata imam besar itu. Tetapi terlihat imam besar itu menghentikan serangannya. Pada saat ini Qin Chen terkejut mendengar kata-kata imam besar itu. Namun ketika Qin Chen melihat bahwa imam besar tidak menyerang Qin Chen pun langsung menyingkirkan pedang karat misteriusnya. Namun Qin Chen merutkan kening. "Tentara adilmu yang tidak memiliki hukum dan ketertiban. Saya di sini untuk mencari istriku Chen Sisi. Tetapi itu adalah tentara adilmu. Tentara adilmu benar-benar ingin selalu menghentikanku," kata Qin Chen. Apakah kamu datang ke sini untuk menemui Chen Sisi?" kata imam besar. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah imam besar. Imam besar memiliki ekspresi sangat terkejut di wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu tujuan Qin Chen sama sekali. Melihat itu, Qin Chen pun mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu?" Imam besar melirik ke arah pedang iblis tertinggi lalu menatap Qin Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sebelumnya pedang iblis tertinggi memberitahuku bahwa ada seorang pria yang menyebut dirinya adalah suami Chen Sisi, dan dia adalah keturunan papilun pedang Tongtian umat manusia, dan dia datang ke tentara adil saya untuk mencari Chen Sisi. Namun tentara adil saya memblokirnya karena dianggap antek-antek telur iblis abis. Karena memang benar orang luar tidak bisa masuk, kecuali jika anggota klan iblis abis yang masuk. Oleh karena itu, saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pedang iblis tertinggi. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk mengungkap konspirasi lawan," kata imam besar. Berbicara tentang ini, imam besar berhenti sejenak dan melihat ke arah Qin Chen. "Gerakan yang kamu lakukan sebelumnya memang mirip dengan kekuatan papilun pedang Tongtian umat manusia. Mungkinkah kamu benar-benar keturunan dari pedang papilun Tongtian?" kata imam besar. Mendengar itu Qin Chen mencibir. Apakah ada orang di dunia ini yang berani berpura-pura menjadi keturunan papilun pedang Tongtian? Boom, segera dari tubuh Qin Chen, energi pedang yang menakutkan naik ke langit dan memotong langit. Melihat itu, mata imam besar pun terus mengamati Qin Chen. Dan ketika dirinya merasakan energi pedang di tubuh Qin Chen, dirinya tidak bisa membantu tetapi mengubah warnanya. "Ini energi pedang Tongtian. Kamu memang keturunan papilun pedang Tongtian. Di dunia ini, orang yang bisa mengendalikan energi pedang Tongtian pastilah merupakan keturunan papilun pedang Tongtian. Waktu itu, junjungan saya Putri Lian Xinluo juga mengunjungi umat manusia Anda dan bahkan berkomunikasi dengan leluhur pedang Tongtian dari papilun pedang Tongtian hari itu. Dan jika ini benar, imam besar itu memiliki emosi dan kesedihan di tubuhnya, seolah-olah dirinya telah melankolis kembali ke masa lalu." Kemudian imam besar itu bergumam, "Saat itu, leluhur iblis abis mengkhianati alam semesta, berkolusi dengan klan kegelapan, dan menyerang umat manusia, menyebabkan surga hancur. Leluhur pedang senior Tongtian mati dengan gegabah. Saat itu, saya juga mengagumi perbuatan epik dari leluhur pedang Tongtian." Berbicara tentang ini, imam besar menghela napas dalam. Tiba-tiba dia menangkupkan tangannya kepada Qin Chen dan berkata, "Saya imam besar ingin meminta maaf kepada Anda atas kesalahpahaman sebelumnya atas nama tentara adil saya. Tentara adil saya bisa mengesampingkan dendam masa lalu. Tentara adil, faktanya kami tentara adil adalah orang-orang yang melakukan pergerakan dari tahun ke tahun.
karena leluhur Bis Abis selama ini telah mengirimkan orang-orangnya. Oleh karena itu, tidak mudah bagi tentara Del Kami untuk mempercayai orang lain. Imam besar mengatakan ini nampak getir. Karena Anda benar-benar adalah anggota Papilun Pedang Tong Tian, saya tidak ingin ada konflik apapun lagi dengan Anda. Saya berharap kedua belah pihak dapat mengubah konflik menjadi persahabatan. Bagaimana kalau kita membiarkan masalah ini sampai di sini saja? Kata imam besar. Meminta maaf, kata Qin Chen. Qin Chen pun langsung tercengang. Apa yang sedang dilakukan oleh imam besar ini? Alis Qin Chen pun sedikit berkerut dan berpikir ketika imam besar itu muncul. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan langsung menyerangnya dengan paksa. Namun sekarang imam besar itu mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia ingin berdamai dengan Qin Chen, yang membuat Qin Chen pun merasa sedikit curiga. Apa sebenarnya maksud pihak lain? Tapi sebelum Qin Chen bisa mengatakan apapun, pedang iblis tertinggi dan yang lainnya di samping tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka setelah mendengar apa yang dikatakan oleh imam besar. Kuinan Supreme adalah orang pertama yang berdiri dan berkata penuh dengan semangat. Imam besar, orang ini telah membunuh Demon Supreme sebelumnya. Bagaimana bisa pasukan adil kita membiarkannya begitu saja? Kata Kuinan Supreme. Apa orang ini membunuh Demon Supreme? Kata imam besar. Wajah imam besar sedikit berubah ketika mendengar itu dan boom. Imam besar tiba-tiba mengambil tindakan dan melihat kekuatan tak kasat mata terus-menerus menelusuri kembali dirinya di dalam kehampaan. Samar-samar dia bisa melihat gelombang napas. Adegan di mana Qin Chen membunuh Demon Supreme sebelumnya itu sebenarnya muncul kembali. Kembali ke waktu sebelumnya, kata Qin Chen. Qin Chen tersentak dan sedikit mengernyit ketika melihatnya. Nah, Qin Chen, ini bukan kembali ke masa lalu, tetapi ini semacam rahasia waktu, manifestasi khusus dari kekuatan magis aturan waktu. Kata leluhur naga Hong Wang. Saat ini suara leluhur naga Hong Wang bergema di benak Qin Chen. Mendengar itu, Qin Chen pun mengerti dan mengangguk. Bagaimanapun, Qin Chen juga memiliki asal mula waktu, dan kendali Qin Chen atas aturan waktu telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan, dan dia segera memahami alasannya. Ini bukanlah pembalikan waktu, tetapi ini merupakan sebuah tampilan misteri waktu yang dapat kembali ke masa lalu dan mengungkap secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi bahkan jika itu hanya misteri waktu, tetapi itu juga membuat Qin Chen terkejut. Kekuatan imam besar ini pasti telah mencapai tingkat yang sangat menarik.